Tolong di subscribe videoku dan tolong dibagikan juga. Jika menurut kalian videoku bermanfaat, tolong bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dariku. Fisika F sama dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Bahasa kasarnya, semakin Anda banyak gaya, semakin tertekan Anda. Coba buka Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 214 yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Seperti yang dialami orang yang dijamin masuk surga sebelum Anda. Ujian pertama, basun atau bahasa, ini masih ringan. Misal, dulu gak pernah ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu ke masjid dikasih ujian sama Allah, sesuai kadar niat antum. Kasih ujian gerimis, ke masjid gak? Itu basun. Jika antum masih diuji yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan naik ujian antum kepada yang menengah. Hati-hati betul, jika antum belum lulus yang ringan, maka Anda akan diuji terus dengan yang ringan. Contoh, Pak, kok gak ke masjid? Hujan mah kan cuma gerimis. Takut ria, Masya Allah takut ria. Bilang aja malas. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surat kedua atau Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketahuilah, Allah tidak pernah membebani seseorang hambanya melainkan karena kadar kesanggupannya. Jadi kalau antum masih ringan, dikasih yang ringan. Kalau naik level menjadi menengah, dikasih level menengah. Jika antum naik level tertinggi, ujiannya tak mungkin rendah, pasti tinggi juga. Ujian kedua disebut dengan darun. Sudah menyakiti fisik, sudah mulai melukai, sudah tidak enak ke fisik. Contoh, duh, jilbabnya sudah panjang, ingin Batman ya. Duh, sekarang pakai cadar ya kayak ninja. Sudah mulai tak enak ke fisik. Lihat rumusnya, ketika Anda pada level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan level keimanan Anda. Jadi ketika ada hujatan dari lidah seseorang, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu bahwa Anda sedang diangkat oleh Allah keimanan. Contoh, kamu kenapa sih pakai jilbab begini? Biasa aja kali. Mah, Pak, yang pakai jilbab biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan luar biasa, supaya dengan keimanan itu saya bisa mendoakan mama atau papa
Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama atau papa. Masuk dengan bahasa yang baik. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal yang demikian dengan bahasa yang indah, kenapa tidak? Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tak perlu pakai dalil. Yang terakhir, wazulzilu atau zilzal, gempa atau goyang. Jadi ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Antum sudah gak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, padahal gak ada gempa di luar. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman lainnya, bahkan yang setelahnya, akan berkata, kapan ini akan berakhir? Akan tiba masa di mana Anda akan mengatakan, kapan berakhirnya cobaan ini? Perhatikan, jika Anda berada di level seperti ini, saya ucapkan selamat, karena Anda akan diangkat kepada kedudukan tertinggi di antara semua ujian yang ada. Artinya Allah akan naikkan Anda karena hukum ujian ini. Buka Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jika Anda sudah dipandang oleh Allah, Anda sudah siap menerima ujian seperti ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda gak mampu, Anda hanya akan diberikan doro atau basa. Jadi mustahil Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada antum kalau antum gak mampu. Lalu apabila Anda mendapatkan cobaan yang sangat berat, Anda jangan pernah berkata, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa, yang lain tidak. Dan tanpa Anda harus menuliskan status, memang saya yang sanggup. Gak usah sadar kalau bukan saya yang Allah itu punya sifat adil. Allah itu gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Jangan katakan cicak wallahu alam. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah? Makhluk yang merayap, makanannya terbang. Kalau nyamuk masuk kategori pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya merayap, dianya terbang. Beruntungnya tidak ada nyamuk yang pintar.